Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya update terlebih dahulu mengenai tanaman yang kita budidayakan, yang dimana tanaman yang kita budidayakan saat ini adalah tanaman kacang panjang, yang dimana tanaman kacang panjang ini ternyata di usia kurang lebih 40 hari sudah memasuki usia panen, ya kan kawan. Dan dimana selang 2 hari tanaman kacang ya itu bisa dipanen kembali hingga terus menerus sampai tanamannya eh, tidak produktif lagi atau mati lah, semacam itu. Dan pastinya tanaman kacang ini kita lakukan setelah budidaya cabai untuk menyuburkan tanah, mengembalikan kondisi tanah, karena tanaman kacang memiliki kelebihan, salah satunya akarnya bisa bersimbiosis dengan mikroorganisme pendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut, yang dimana di akarnya terdapat bintil akar yang cukup bagus sekali untuk menyuburkan tanah dalam perbaikan biologi tanah, semacam itu. Lalu kan kawan, di kesempatan kali ini juga ya kan kawan, kita akan membahas mengenai masalah benih, yang dimana pada budidaya tanaman kacang ini kita benihnya menggunakan benih sebar yang kita peroleh dari toko pertanian ya, karena kami tidak sempat ya kan kawan membuat benih sendiri. Ya sebenarnya kalau kami sendiri sih masalah benih ya tidak terlalu saya pikirkan, tapi perlu diperhatikan karena benih ini adalah awal muawal nantinya budidaya tanaman kan, karena yang jelas benih nanti akan menghasilkan calon-calon bibit, yang dimana calon bibit yang bagus nantinya akan berpengaruh pada hasil dari budidaya tanaman tersebut. Nah, benih itu sendiri faktor yang paling memberikan hasil yang cukup bagus itu adalah faktor internal benih itu sendiri. Jadi gini maksud saya, benih itu kan memiliki kualitasnya masing-masing ya. Setiap benih kadang sama kacang panjangnya, tapi beda jenisnya pun kualitasnya berbeda kan kawan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan dalam membudidayakan apapun itu tanamannya, pastikan memiliki benih yang berkualitas, karena benih yang berkualitas pastinya itu nanti akan mempengaruhi hasil dari budidaya tanaman kacang tersebut. Nah, sebagai contoh pengalaman saya pernah membudidayakan ya, ini perbandingan ya, saya dulu ikut organisasi pernah budidaya kacang panjang. Nah, kacang panjang yang dibudidayakan itu kacang panjang yang hibrida dengan yang kacang panjang turunan hibrida. Itu dari dua tersebut hasilnya berbeda. Bagus yang hibrida karena benihnya secara sifat atau genetiknya itu yang jelas sudah terjamin lah, sudah diuji dan berkualitas. Nah, itu menghasilkan benih yang memiliki hasil yang maksimal. Akan tetapi setelah itu ya kita pergunakan benih turunan dari hibrida ya, cuma benih asal-asalan gitu ya. Nah, itu tanamannya ya memang kacangnya tetap menghasilkan, akan tetapi ya kan kawan, itu hasilnya tidak bisa semaksimal kacang hibrida, semacam itu. Akan tapi setiap benih itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, antara hibrida maupun lokal kayak gitu ya. Pastinya kalau benih itu berkualitas menghasilkan hasil yang banyak ya, dan menghasilkan tanaman yang bagus, penyerapan unsur haranya pasti banyak juga. Maka dari itu kawan-kawan saya peringatkan ya, dalam penggunaan benih yang berkualitas harus dibarengi dengan penyuburan media tanam yang berkualitas juga.
dan kuantitasnya tersedia bagi tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Nah, lalu kawan-kawan, sebenarnya kalau lebih membahas ke dalam lagi mengenai benih itu sudah ada bermacam-macam ya kegunaannya. Benih itu ada yang dipergunakan sebagai benih induk, yang dimana ini menciptakan indukan ya. Yang kedua yaitu benih sebar, yang dimana benih tersebut dipergunakan untuk budidaya semacam ini. Dan yang saya ketahui adalah benih lokal ya. Benih lokal itu adalah benih yang dipergunakan apa ya istilahnya, untuk mempertahankan sifat dari indukannya, karena biasanya benih hibrida ini diperoleh ya, didapatkan ketika persilangan antara sifat benih A dengan sifat benih B disilangkan menghasilkan benih hibrida, yang dimana biasanya nanti kualitasnya cukup bagus semacam itu ya, dan secara kuantitas juga cukup bagus. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang petani menginginkan hasil yang banyak dengan jumlah yang banyak, biasanya kebanyakan membeli benih hibrida semacam itu. Tapi yang perlu diingat, penggunaan benih hibrida harus dibarengi dengan proses penyuburan dan perbaikan media tanah yang cukup bagus juga, semacam itu, media tanam yang cukup bagus. Nah, dan di sisi lain juga kawan-kawan, yang jelas kan kawan dalam memilih benih, dalam sebelum membudidayakan, pastikan kawan-kawan beli benih yang memiliki fenotipe yang sesuai dengan keinginan pasar, karena itu akan menentukan daya beli masyarakatnya. Dan di sisi lain juga kawan-kawan, benih yang kita beli itu kawan-kawan harus perhatikan kemasannya ya, dari mulai daya kecambahnya, dari kemurniannya, lalu juga dari fenotipenya. Nah, itu kan bisa peroleh informasi semacam itu di label benih ya, di deskripsi mengenai benih ya, kemasan benih. Nah, itu kan bisa baca terlebih dahulu sebelum membeli. Jadinya dalam menentukan benih kawan-kawan tidak mudah, tidak tidak kesulitan lah ya, untuk nantinya menginginkan hasil tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar, semacam itu. Nah, oke kan itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang jelas ambil sisi positifnya, manfaatnya. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.